Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Fahriyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Reguler A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman dari mata kuliah Ulumul Quran dengan tujuan memenuhi tugas ujian tengah semester yang dipandu oleh Dr. Ahmad Alim MA. 7 materi yang akan saya paparkan dimulai dari materi pertama sampai materi ke-7. Dimulai dari materi berjudul Ulumul Quran. Untuk materi pertama, Ulumul Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat secara lafaz. Tercatat dalam mushaf dengan diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ulumul Quran merupakan ilmu yang membahas di dalamnya berkaitan dengan Al-Quran dan juga untuk menelaah isi dari Al-Quran. Ulumul Quran mempelajari banyak hal, diantaranya asbabun nuzul, surat Makkiyah, surat Madaniyah, nasah dan mansuh, muhkam, mutasyabih, munasabatul ayat, bainal ayat, dan tafsir yang merupakan pembahasan dari ulumul Quran. Selanjutnya ada pentingnya mempelajari ulumul Quran. Kenapa sih bisa penting? Karena ulumul Quran adalah objek pembahasannya itu Al-Quran, yang merupakan sebaik-baiknya ilmu yang ada di muka bumi ini dan di akhirat tentunya. Keutamaan mempelajari ulumul Quran yaitu sebagai kunci ilmu atau miftahul ulum. Nah, adapun cara untuk mentadaburi Al-Quran yaitu dengan memahami ulumul Quran dan mempelajarinya dengan baik. Pada masa awal para sahabat, ketika ada satu masalah yang mereka tidak pahami, mereka langsung merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dibedakan dengan zaman sekarang kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis tentunya. Pasca wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah itu meluas ke seluruh dunia, sehingga terjadi pencampuran antara lidah Arab dan lidah non-Arab. Islam semakin berkembang, ditandai dengan pembukuan mushaf di zaman Abu Bakar dan kemudian disempurnakan di zaman Utsman. Kodifikasi ulumul Quran mulai terbukukan bidang ilmu yang menjadi perkembangan bagi ulumul Quran. Gurunya, Imam Al-Bukhari yaitu Imam Ali Al-Madini sudah mulai membukukan dalam satu kitab yang dikenal dengan kitab Asbabun Nuzul. Abad keempat, Imam Abu Bakar Al-Sijistani menulis kitab Gharib Al-Quran. Abad kelima, Ali bin Sa'id Al-Khawfi membukukan tentang I'rabul Quran. Abad keenam, Abu Qasim menulis Himatul Quran. Abad ketujuh, Imam As-Sakhawi membukukan ilmu qiraat. Nah, dan di abad yang sama yaitu abad ketujuh yaitu Imam Abu Syamah tentang ulumul Quran dengan judul Al-Mursyid. Kitab-kitab kontemporer sekarang itu sifatnya memudahkan, jadi redaksinya sehingga tidak membingungkan bagi generasi-generasi kontemporer sekarang. Jadi sifatnya memudahkan ya. Selanjutnya kita ada materi Nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah, dan asbabun nuzul. Proses turunnya Al-Quran itu diturunkan atas wahyu, murni kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam diturunkannya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar yang ada pada Quran surah Al-Qadar. Jika kita ingin menjadi mulia, maka kita harus tempelkan Al-Quran pada diri kita. Turunnya Al-Quran secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun lamanya.
Cara membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah. Sedangkan surat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Dan yang ketiga, surat Makkiyah itu lebih ke hal-hal yang tujuannya membentuk akidah umat, dan sedangkan surat Madaniyah itu lebih ke hal-hal yang hukumnya wajib atau fardu dan lain-lain, membahas hukum. Surat yang pertama kali turun menurut pendapat jumhur ulama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan surat terakhir yang diturunkan itu bercerita tentang riba dengan pendapat pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Adapun pendapat kedua yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Pendapat ketiga Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Pendapat keempat Quran surah Al-Imran ayat 195. Pendapat kelima Quran surah An-Nisa ayat 93. Dan pendapat terakhir Quran surah An-Nasr. Itu dikarenakan berdekatan dengan ajalnya Rasulullah SAW. Materi selanjutnya ada nasakh dan mansukh. Adapun definisi dan klarifikasinya. Nasakh artinya mengganti atau menghilangkan suatu hukum dengan kitab syar'i. Mengganti suatu hukum dengan hukum lain. Kita itu tidak perlu mengkritisi Al-Quran. Justru apa yang datang pada Al-Quran adalah kalamullah, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan mendatangkan hal-hal yang baik. Maka tidak perlu dikritisi Al-Quran. Nasakh dan mansukh berkaitan dengan masalah hal-hal yang sifatnya perintah atau larangan. Cara mengetahui adanya nasakh dan mansukh. Yang pertama, adanya riwayat yang sahih. Yang kedua, adanya ijma ulama. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui sejarah dan hukum-hukumnya. Manfaat dan tujuan munasabat dalam ulumul Quran ini adalah untuk menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat yang lainnya, sehingga susunan maknanya serasi dan teratur, dan menunjukkan bahwa Al-Quran memang mukjizat atau kalamullah. Studi munasabat ini ingin mengetahui korelasi-korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, surat dengan surat yang lainnya. Karena Al-Quran itu satu rumpun, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Adapun macam-macam nasakh dan mansukh. Yang pertama, nasakh Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, sunnah dengan Quran, dan sunnah dengan sunnah. Nah, contohnya masalah wasiat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan ketika orang sudah ada tanda-tanda kematian dan meninggalkan harta, maka diwajibkan menulis wasiat agar hartanya itu terwariskan dengan baik. Kemudian ayat ini dimansukh dengan perintah hukum waris dalam surat An-Nisa, sehingga surat Al-Baqarah tadi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Materi selanjutnya ada hukum qiraah dan sab'ah. Dalam periwayatan Al-Quran, terjadi beberapa perbedaan terutama dalam masalah qiraah atau tata cara membaca Al-Quran. Namun perbedaan itu bersumber dari talaqi, di mana para sahabat belajar bersama Rasulullah SAW. Al-Quran turun dengan 7 macam cara membaca. Ketika Umar bin Khattab berdebat dengan Hisham bin Hakim tentang cara membaca Al-Quran,
Lalu keduanya mengajak Rasulullah dan beliau membenarkan bacaan keduanya. Tidak ada yang salah di antara keduanya, namun Rasulullah meluruskan tata cara membaca Al-Quran. Untuk keduanya, salah satu syarat mutlak dalam pembukuan Al-Quran pada seseorang yang datang itu harus mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Terjadi lagi zaman Utsman. Pada saat zaman Islam sudah menyebar luas, ada beberapa tempat yang memiliki perbedaan dalam membaca Al-Quran dan mereka saling merasa paling benar. Kemudian Hudzaifah segera menghadap Utsman dan berkata, "Segera selamatkan umat ini, dikarenakan khawatir akan terjadi perpecahan umat Islam." Lalu setelah mendengar kabar tersebut, Utsman segera bergegas untuk menyatukan mushaf tentang kiroah-kiroah yang dikenal dengan mushaf Utsmani, yang di dalamnya terdapat 7 macam kiroah. Dari kisah di atas, maka disimpulkan segala bacaan harus merujuk kepada Rasmul Utsmani. Selanjutnya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kiroah mutawatirah bisa sah dengan 3 syarat. Yang pertama, dinukil atau talaki sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harus sesuai dengan Rasmul Utsmani atau Mushaf Utsmani. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan lughah Arabiyah atau dengan bahasa Arabnya. Jika ada bacaan yang menyimpang dari ketiga syarat tersebut, maka itu disebut qiraah syaadah. Walaupun banyak ada perbedaan dalam qiraah, namun itu semua sah karena bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Hikmah dari perbedaan qiraah tersebut bisa memberikan kemudahan bagi umat Islam karena Allah selalu meringankan segalanya untuk hambanya. Jika dilihat dari perspektif bahasa Arab, itu akan memudahkan untuk mengidentifikasi hukum fikih. Ada juga hukum syar'i yang dihapus atau diganti tapi lafaznya masih ada di dalam Al-Quran, masih termasuk ayat surat tersebut, dan itu banyak sekali. Hikmahnya, pahala itu akan terus mengalir walaupun hukumnya sudah tidak berlaku, dan mengingat bahwa Allah itu selalu memberi keringanan pada kita. Materi selanjutnya ada ilmu munasabat. Apa itu ilmu munasabat? Ilmu secara khusus yang mengkaji korelasi atau keterkaitan satu ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lainnya. Karena Quran itu satu rumpun sehingga tersusun dengan satu kesatuan utuh saling mengokohkan. Munasabat secara bahasa artinya muraqabah atau berdekatan. Manfaat dari ilmu munasabat. Yang pertama, akan menyadari bahwa keindahan dan susunan ayat atau surat memiliki tingkat yang tinggi dari segi bahasa atau yang lainnya, sehingga mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalamullah. Yang kedua, menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat yang lainnya, sehingga susunan maknanya itu serasi dan teratur, tidak acak-acakan. Yang ketiga, pada intinya kita akan mengetahui bahwa ayat atau surat dalam Al-Quran memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dan yang terakhir, akan lebih mengetahui hikmah-hikmah yang ada pada Al-Quran. Beberapa kajian tentang ilmu munasabat itu, yang pertama ada Imam Burhanuddin Al-Fiqhiyah dalam kitabnya. Dan yang kedua ada Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Al-Itqan. Contoh-contoh ayat atau surat yang munasabat.
Yang pertama ada surat Al-Ma'un dengan surat setelahnya yaitu surat Al-Kautsar. Korelasinya adalah dari sisi kandungan isi. Atau dalam surat Al-Ma'un, Allah menyebutkan 4 sifat orang munafik, bakhil, pamer. Kemudian dalam surat selanjutnya dibahas tentang sifat orang mukmin. Di sini jelas Allah membedakan orang mukmin dengan orang munafik. Surat Al-Isra diawali dengan tasbih, dengan surat Al-Kahfi diawali dengan tahmid. Ayat pertama dari masing-masing surat memiliki keterkaitan atau korelasi yang menunjukkan ketertiban dalam susunan surat suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Awal surat dengan akhir surat. Dalam surat Al-Qasas, di situ menceritakan awalnya tentang Nabi Musa, sedangkan di akhir surat menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Korelasinya ada pada kesamaan kondisi masyarakat, problematika yang mereka hadapi, dan kesamaan dari visi dan misinya. Jadi ingat bahwa ayat atau surat dalam Al-Quran memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dari itu sangat pentingnya mempelajari ilmu munasabat. Materi selanjutnya ada ulil albab. Para ulama mentafsir adanya 90 nama Al-Quran. Diawali dengan pernyataan pertama dari imam yang mengatakan Al-Quran dinamai dengan Alkitab, dengan artinya mencakup segala hal. Di situ dijelaskan dalam Quran surah Ad-Dukhan. Selanjutnya ada Al-Quran disebut Nur, artinya cahaya, dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 sebagai petunjuk manusia. Nama lain dari Al-Quran adalah Kalamullah dalam Quran surah At-Taubah ayat 6, firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disebut sebagai hudah wa rahmah, atau artinya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan dalam Quran surah Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda dari urusan yang halal dan haram, juga sebagai pembeda dari jalan sesat dan jalan hidayat. Al-Quran juga disebut sebagai syifa atau obat, sebagai terapi bagi manusia, baik fisik maupun metafisik, atau jasmani maupun rohani. Al-Quran juga disebut sebagai mau'izah, yang artinya Al-Quran sebagai nasihat dari Rabb kalian. Alian atau ali yang luhurnya itu sangat maknanya itu sangat luhur. Selanjutnya ada zikron mubarak atau peringatan yang diartikan sebagai zikir yang diberkahi sebagai kemuliaan. Selanjutnya ada hikmah. Al-Quran sebagai hikmah itu sebagai garis pandu bagi manusia. Selanjutnya ada hakim, yaitu sebagai hakim dari seluruh urusan manusia. Nah, untuk selanjutnya ada muhaimin dengan maknanya yaitu saksi penyempurna dari kitab-kitab para nabi terdahulu. Selanjutnya ada al-habl atau talinya Allah sebagai pengikat. Qaulan yaitu firman yang terperinci, naba yaitu berita yang agung, siratul mustaqim artinya jalan yang lurus, ahsanul hadis yaitu perbincangan yang ahsan atau baik. Selanjutnya ada qayyim, berguna qayyim bagi manusia. Selanjutnya ada ruh, yaitu sebagai nyawa bagi manusia. Adapun wahyan, yang artinya sebagai wahyu. Dan ada Arabian, dengan arti Quran itu kan yang berbahasa Arab. Selanjutnya ada hadian, petunjuk, berita yang amat menakjubkan. Adapun basoir, yang artinya penglihatan bagi manusia, mana jalan yang benar. Selanjutnya ada bayan atau penjelas dalam Quran surah Al-Imran ayat 138.
Dan selanjutnya ada ilman atau pengetahuan bagi manusia. Selanjutnya ada al-haq, yaitu kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Adapun tazkirah atau peringatan. Adapun ulwatul wusqa, yaitu tali yang kuat karena berpegangan dengan Al-Quran. Selanjutnya ada adlan, yaitu mengajarkan keadilan dan juga kejujuran. Selanjutnya ada amrullah, yaitu urusannya Allah. Munadi, panggilan untuk orang-orang yang beriman. Busyra, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Aziz, yaitu kitab yang mulia atau agung. Adapun materi selanjutnya yaitu tafsir ahkam, tafsir ayat ahkam yang berarti materi terakhir. Ayat ahkam, ayat-ayat yaitu ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya adalah amali, yang menyebutkan tentang halal, mubah dan makruh dan lain-lainnya dan sebagainya. Para ulama yang membidangi ulumul Quran menyebutkan bahwa ayat-ayat tentang ahkam atau hukum kurang lebih sekitar 500-an ayat. Dan ada yang menyebutkan 800 ayat, ada pula yang menyebutkan 200 ayat. Ayat ahkam selalu membahas antara perintah dan juga larangan. Imam Ar-Rabi menceritakan kebiasaan Imam Syafi'i ketika di dalam majelis ilmu. Imam Ar-Rabi berkata, beliau itu tidak pernah tidak membawa mushaf di depannya. Imam Syafi'i berkata, orang-orang itu mampu menjumpai atau memahami ilmu tentang hukum-hukum Allah di dalam kitab Allah atau Al-Quran, baik secara tekstual maupun kontekstual. Kemudian diberi taufik untuk bisa mencocokkan ucapan dan perbuatannya dengan Al-Quran. Maka dia telah beruntung diberikan keutamaan dalam urusan agama dan juga dunia. Imam As-Suyuti mengatakan deskripsi tentang kandungan Al-Quran, mayoritas ayat-ayat Al-Quran tidak kosong dari hukum-hukum. Yang cakupan ahkamnya berkaitan dengan adab terpuji, akhlak yang mulia, dan sebagian ayat juga diambil dengan cara istinbat. Para ulama menulis hadis-hadis ahkam seperti Ibnu Hajar yang menulis Bulughul Maram. Metode para ulama untuk menafsirkan ayat ini disebutkan ayat dulu yang berbicara tentang hukum larangan dan perintah. Setelah ayat itu diuraikan per lafaz dengan mengambil dari perkataan para ulama-ulama tafsir. Kemudian disebutkan secara lafaz. Ketika sudah tuntas, maka disebut maknanya sebagai secara global. Adapun dosen Universitas Ibnu Khaldun, Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, berkata, kita sebagai pencari ilmu hendaklah mendalami secara khusus. Maka salah satu strateginya adalah belajar tentang ayat-ayat ahkam. Salah satu hikmahnya otomatis dia akan memahami suatu hukum. Terima kasih banyak telah mendengarkan rangkuman presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.